Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing-sharing saya terkait dengan psikologi abnormal ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan gangguan kecemasan dan juga obsesif kompulsif ya. Nanti buat teman-teman yang baru join, silahkan untuk bisa ditengok nanti ya dan juga dipelajari karena saya kira itu hal yang menarik ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya akan sharingkan terkait dengan gangguan tidur dari mulai disomnia, insomnia, hipersomnia, narkolepsi, parasomnia dan juga somnambulisme ya. Nah, buat sahabat-sahabat psikologi menjawab yang barangkali baru menemukan video ini, silahkan untuk klik subscribe ya channel psikologi menjawab, like and share juga, dan juga silahkan untuk tinggalkan komentar. Barangkali ada request materi-materi yang perlu dibahas, silahkan saja ya. Nah, gangguan tidur. Nah, adakah di sini mungkin sahabat-sahabat yang pernah tidurnya itu sulit sekali gitu ya, atau mungkin tidurnya itu punya mimpi buruk atau tiba-tiba terbangun kaget gitu ya, atau sekian waktu merasa bahwa tidurnya itu sudah lama tetapi kok kayaknya pengen tidur lagi ya. Atau tidurnya merasanya sudah lama tapi kok seolah-olah tubuh masih belum juga merasakan efek positif ya, ataupun merasa sudah beristirahat. Nah, saya kira masing-masing dari kita pernah mengalaminya, sekalipun mungkin tidak sampai berkembang jadi gangguan ya, mungkin karena ada persoalan-persoalan ataupun masalah-masalah yang kemudian membuat kita jadi tidurnya kurang berkualitas ya. Nah, apa sebenarnya yang disebut dengan gangguan tidur itu sendiri? Nah, gangguan tidur adalah gangguan yang berhubungan dengan tidur yang berulang. Jadi tidurnya itu berkali-kali, terus kemudian dan terus ada yang menyebabkan distress atau hendaya untuk berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya fungsi tidur itu kan fungsi buat kita tuh beristirahat ya, atau fungsi buat kita tuh memulihkan energi di dalam tubuh kita. Dan juga studinya masih terus berkembang ya, prosesnya itu seperti apa sih proses pemulihannya gitu ya. Nah, sehingga ketika orang bangun, ketika seseorang tidurnya itu berkualitas, maka dia akan seger, akan bersemangat, terus kemudian bisa beraktivitas seperti sewajarnya gitu ya, bisa bekerja, beraktivitas dan yang lain-lain ya. Tetapi bagi orang-orang yang mengalami gangguan tidur, mereka dari sisi apa namanya, jumlah waktu tidur barangkali merasa bahwa tidurnya itu dari waktunya sudah lama, tetapi tidak mendapatkan kualitas itu. Atau mereka tidurnya tidak bisa lama, sedikit-sedikit bangun, baru tidur sebentar terus kemudian bangun gitu ya. Atau di tengah malam jumlah terbangunnya itu banyak sekali. Atau misalnya malam sudah tidur gitu, siangnya tidurnya banyak juga gitu ya. Atau mungkin tidur lama juga, malam bisa, tetapi di dalam tidur itu sendiri mungkin ada yang merasa dikejar-kejar atau mengalami mimpi buruk. Dan rentang waktunya itu panjang sekali, artinya bukan 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 karena misalnya itu sulit tidur karena kemarin habis beraktivitas dan merasa badannya pegel sehingga tidurnya tidak pulas. Bukan karena ada sesuatu yang melatar belakangnya beberapa waktu yang lalu atau hari sebelumnya ya. Tetapi ini hampir setiap hari atau bahkan terjadinya sudah berbulan-bulan. Nah, itu yang disebut dengan gangguan. Artinya apa? Kita tidak dengan mudah menjudge bahwa ini adalah sebuah gangguan hanya karena memenuhi ciri-ciri ya,
Tetapi dari sisi waktunya, dari sisi dampaknya itu yang kemudian dilihat. Kalau kemudian dampaknya juga membuat seseorang misalnya eh, ini ya jumlah tidur siang. Jadi malamnya udah tidur tapi sudah panjang juga, siangnya juga tidur dan panjang juga gitu. Nah itu tentu akan membuat aktivitasnya jadi bermasalah kan. Mestinya bekerja, mestinya mungkin berbisnis atau yang lain-lain kan itu jadi terganggu. Aktivitas dengan keluarga juga terganggu juga gitu ya. Apalagi kalau waktunya lama sudah berbulan-bulan. Nah, ini yang kemudian juga apa namanya dikategorikan gangguan. Tetapi kalau misalnya kemarin habis katakanlah beraktivitas yang berat terus kemudian bermimpi ya itu hal yang wajar ya, dan kemudian besoknya sudah tidak mengalaminya lagi, itu hal yang wajar gitu. Tapi kalau waktunya udah lama dan kemudian berulang-ulang hampir setiap hari mengalami seperti itu, nah ini yang disebut atau kategorikan sebagai gangguan. Nah, gangguan tidur sendiri ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan disomnia ya, disomnia. Nah, gangguan tidur yang dicirikan terganggunya jumlah, kualitas, atau waktu dari tidur. Jadi tidur sendiri yang disebut tidur itu sebenarnya bukan sekedar memejamkan mata ya atau kemudian berbaring ya, karena dari sisi kalau kita bukan juga dari sisi bukan hanya kuantitas ya, bukan soal lamanya tidur, tapi juga tidur itu berkualitas. Ada orang-orang yang katakanlah tidurnya itu tidak panjang, artinya misalnya tidak sampai 7 jam atau 8 jam, tetapi kualitasnya itu sudah, jadi bangun itu udah seger dan kemudian perasaan yang happy gitu. Tapi ada orang-orang yang sudah mau berangkat tidur aja susah gitu. Jadi sudah rebahan, sudah pejamkan mata, tapi jarak antara rebahan sampai kemudian tidur itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini yang kemudian juga menjadi persoalan ya. Atau kemudian sudah sih bisa tidur, tetapi di dalam tidurnya itu mimpi dan sering gitu ya. Entah mimpi dikejar-kejar atau mimpi apa gitu ya. Mungkin satu kesempatan kita bahas ya arti mimpi gitu ya. Nah, mimpi itu sebenarnya apa sih, dan di dalamnya itu ada arti apa? Nah, sekalipun kita mengenal istilah mimpi itu katanya bukan tidur ya, tetapi dalam psikologi mimpi itu menunjukkan apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang kemudian di-repress, kebutuhan psikologis yang di-repress dan kemudian muncul ke permukaan gitu ya, dan itu terutama ketika kontrol kesadaran itu berkurang, yaitu ketika tidur ya. Atau katakanlah sudah sih bisa tidur, bermimpi terus kemudian tiba-tiba bangun. Jadi dan itu berulang. Itu yang kemudian jadi persoalan juga gitu ya. Atau sudah tidur, siangnya itu tidur lagi. Ya. Sehingga di sini ada sebenarnya disomnia ini jenis-jenis, ada yang disebut insomnia, hipersomnia, narkolepsi, ada gangguan tidur yang berhubungan dengan pernafasan gitu ya. Ada yang gangguan tidur yang irama tidur sirkadia. Nah, di sini coba untuk saya jelaskan dulu yang terkait dengan berhubungan dengan pernafasan. Jadi ada orang-orang yang tidurnya terganggu karena ada permasalahan yang berhubungan dengan pernafasan atau irama tidur sirkadia ya. Terutama misalnya kita atau misalnya saya ya berada di waktu Indonesia Barat, terus kemudian pergi ke Indonesia Timur, itu gambarannya kalau di Indonesia ya. Misalnya jam tidurnya kalau di sini tuh sudah biasanya tidur misalnya jam 8 ya. Tetapi di Indonesia Timur misalnya saya melakukan perjalanan gitu ya. Jam 8 di sana itu kan masih jam apa? Masih jam berarti jam berapa itu? Jam 6 atau jam 5 ya. Jam 5 ya. Betul ya, jam 5 ya. Nah, itu kan belum ngantuk kan, padahal jamnya sudah jamnya tidur saya, dan tidur saya mungkin malam itu bakal jadi malam. Jadi jam 11 malam gitu. Nah, kalau misalnya saya di waktu Indonesia Barat tidurnya biasanya jam
10, maka bisa saja di jam-jam ketika saya melakukan perjalanan ke Indonesia Timur, jam tubuh saya karena sudah terbiasa ya tidurnya itu jam 10 gitu, 10 malam. Tapi secara psikologis ketika jam 10 malamnya Indonesia Timur, itu kan belum jam 10 malam jam biologis ya yang ada di dalam diri kan. Maka bisa sangat mungkin kemudian tidurnya itu jam 1 malam gitu, jam biologis, jam yang ada di dalam diri. Nah, itu bisa kemudian jadi persoalan kalau kemudian kita istilahnya ekstrim ya. Kita pergi ke suatu tempat itu kita di jam sekarang ini katakanlah pagi hari, terus kemudian di sana tuh malam hari. Nah, tentu kan biasanya kita terbangun tapi di sana mengharuskan tidur. Nah, ini kan penyesuaian bisa seperti itu ya. Nah, tetapi ketika kemudian itu berlangsung hanya beberapa hari, yaitu hal yang normal ya. Tetapi kalau kemudian sampai berbulan-bulan, terus kemudian sampai berpengaruh ke yang lain, nah itu yang kemudian disebut dengan gangguan ya. Nah, disomnia. Setelah disomnia ini ada insomnia ya. Kesulitan untuk tidur, tetap tidur atau kesulitan mencapai tidur yang restoratif. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tidur itu sendiri kan sebenarnya memiliki fungsi untuk kita itu istirahat ya, pemulihan lah seperti itu. Setelah kita beraktivitas seharian lalu kemudian merasa capek, dan capek itu kemudian orang tidur. Jadi itu tidur itu sebenarnya istirahat yang terbaik ya, seluruhnya kemudian kita melakukan pemulihan ya, baik itu kerja otak, terus kemudian kerja organ dalam dan yang lain-lainnya. Nah, insomnia ini adalah terjadi ketika seseorang itu sulit untuk tidur. Jadi mau tidur saja itu sulit gitu ya. Terus kemudian ketika sudah tidur, mereka ada problem-problem yang kemudian membuat kualitas dari tidurnya ini tidak bagus. Jadi sulit tidur bisa saja hal yang wajar, terutama dalam kondisi stres. Tadi juga sudah saya singgung, orang mengalami sulit tidur belum tentu itu sampai yang disebut dengan gangguan ya, belum tentu masuk gangguan psikologis dalam arti atau gangguan tidur, tapi lebih mungkin karena memang persoalan-persoalan karena stres, kecapean gitu, dan itu respon dari tubuh saja ya. Tetapi ketika kemudian stres sudah sehari terlewati, 2 hari terlewati, dan kemudian pulih kembali, nah itu boleh dibilang yang ringan lah ya, bukan gangguan. Tetapi kalau kemudian yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan terjadi berulang-ulang, nah disitulah disebut gangguan. Jadi gangguan jika kesulitannya dialami berlangsung lama, sebulan atau lebih. Jadi ukuran itu sebulan atau lebih ya. Nah, makanya ketika kita berangkat tidur itu kan kita dikondisikan ya, diri kita untuk misalnya kondisi tubuh ya semuanya itu bersih, tempat tidur bersih, terus kemudian bisa saja katakanlah kita zikiran dulu atau mungkin relaksasi dulu, biar kemudian ketika kita mau tidur bisa segera tidur gitu ya, dan jangan lupa itu berdoa. Nah, itu ya. Nah, berikutnya lagi setelah insomnia itu ada hipersomnia ya. Ada hipersomnia. Nah, hipersomnia ini adalah rasa kantuk yang berlebihan sepanjang hari. Kalau tadi insomnia, jadi sulit yang kemudian membuat kualitas tidurnya itu tidak bagus. Kalau di sini tuh tidurnya berlebih ya, hiper ya, rasa kantuk yang berlebihan sepanjang hari, jadi ngantuk terus setiap hari, sekalipun malam hari itu sudah beristirahat dan tidurnya sudah cukup lama juga, dan
kesulitan ini tidur berlebih ini sepanjang waktu bahkan sudah berbulan-bulan. Nah, ini yang disebut dengan gangguan ya. Sulit untuk bangun tidur sekalipun sudah tidur 8 sampai 12 jam. Nah, jadi kalau sederhananya ngantuan ya, ini ngantuan. Dan pengalaman saya dulu pernah ada satu waktu yang ngantuan sekali gitu. Setelah kemudian saya cek ternyata karena lelah fisik ya, jadi aktivitas jalan kaki. Jadi jalan kaki hampir setiap hari seperti itu. Ketika kemudian di kelas itu ngerasa ngantuk sekali gitu. Dan akhirnya ya diubah gitu ya, solusinya. Oh ternyata ini karena kecapean, sehingga ketika sampai kelas itu ngantuknya luar biasa, sekalipun tidak sampai kemudian tidur dan tidak sadar ya, tapi ngantuknya itu luar biasa, sehingga kemudian ya diubahlah, entah naik kendaraan atau kemudian naik sepeda waktu itu. Terus ada juga satu kesempatan ngantuk gitu, ternyata ada konsumsi makanan yang mungkin terlalu terlalu banyak micinnya ya, yang kemudian membuat merasa ngantuk. Nah itu saya pernah alami dan kemudian saya coba untuk ubah. Jadi ya namanya pelajar waktu itu saya masih istilahnya ngekos ya, ngekos ataupun tidak tinggal di rumah, sehingga makanan ya tinggal beli saja gitu. Dan ternyata di tempat itu makanannya memang enak, tetapi banyak micinnya gitu. Sampai kemudian saya ubah, saya pindah ke yang lainnya dan alhamdulillah berubah. Jadi bisa saja karena memang ini ada banyak faktor ya yang mempengaruhi terkait dengan tidur ini, bukan hanya kelelahan fisik ataupun stres, tapi juga konsumsi makanan atau bahkan nanti juga ada gangguan-gangguan yang lain gitu ya, yang kemudian turut membuat kualitas dari tidur seorang itu jadi terganggu. Rasakan tuh ingin tidur berlama-lama pada siang hari, bukan karena malam harinya kurang tidur. Nah ini juga kalau hipersomnia ini bukan karena katakanlah kemarin habis lembur gitu ya, terus kemudian siang harinya jadi ngantuk. Kalau itu hal yang wajar, karena mestinya hari sebelumnya istirahat, tetapi tidak istirahat karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan gitu ya, karena deadline waktu, sehingga kemudian harus sampai malam hari gitu. Jatahnya tidur digunakan untuk beraktivitas, sehingga ketika siang hari itu jadi ngantuk. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu masih hal yang wajar ya. Tapi orang yang mengalami hipersomnia ini malamnya udah tidur, udah banyak tidur, siangnya juga ngantuknya itu luar biasa dan tidak tertahankan, sehingga tidur gitu. Nah tentu hal yang seperti ini kan akan mengganggu ya, mestinya beraktivitas bekerja itu akan terganggu kan ya, terutama kalau misalnya memang kerjanya itu di siang hari. Tapi kalau misalnya orang biasanya memang kerjanya itu malam hari gitu ya, entah jualan misalnya kayak dagang nasi goreng atau buka kafenya itu malam hari, terus kemudian siang itu tidur, itu hal yang wajar ya, itu hal yang wajar ya memang ada orang-orang yang seperti itu kan ya. Ada dari kita sendiri pun kalau ada satu waktu kita pernah karena lembur gitu ya, terus kemudian siangnya kita tidur. Nah berikutnya ada narkolepsi, gangguan tidur di mana seseorang mendadak tidur tanpa ada tanda-tanda waktu yang berbeda sepanjang hari. Jadi orang ini tuh bisa saja dia di mana tempat tuh tidur gitu. Nah ini kan tentu akan istilahnya beresiko ya. Kalau misalnya pas nyetir terus tiba-tiba tidur, nah itu akan menjadi satu persoalan tersendiri ya. Bukan karena faktor kelelahan ya, tapi kalau misalnya kelelahan itu hal yang wajar. Makanya di jalan-jalan itu kan, atau terutama di tol ya, kalau misalnya ngerasa ngantuk silakan untuk ke rest area istirahat itu.
Itu karena faktor kecapean. Tapi ada orang-orang yang kalau narkolepsi ini bahkan dia ini ngobrol itu tiba-tiba itu dia tidur, atau kemudian ketika beraktivitas tiba-tiba tidur. Jadi tidurnya itu tidak tidak ada semacam pakai pembukaan gitu. Kalau orang gaya pidato itu ada pembukaan, isi, penutup. Nggak ada pembukaannya ya, ya tiba-tiba tidur gitu. Nah, tentu buat yang punya gejala-gejala seperti ini kan harus sadar diri ya, jangan sampai kemudian misalnya nyetir gitu. Seandainya pun nyetir juga harus istilahnya itu dikawal bener lah, ada yang nemeni gitu ya, sehingga ketika ngerasa bahwa wah ini nanti bakal kayak gini, nah itu buat berjaga-jaga ya. Atau katakanlah beraktivitas kuliah ataupun pekerjaan, nah ini juga harus harus disadari, jangan sampai kemudian mengganggu gitu ya. Artinya mestinya berdiskusi terus tertidur kan dianggap perspektifnya, persepsinya jadi negatif, ini orang kok nggak komitmen sehingga punya dedikasi gitu ya. Dikatakan gangguan jika muncul setiap hari setidaknya selama 3 bulan ya. Jadi narkolepsi ini yang tiba-tiba tidur ini, kalau misalnya itu karena faktor lelah, karena faktor mungkin stres gitu ya, dan itu hanya beberapa kali saja dan kemudian setelah itu pulih, nah itu tidak sampai kemudian disebut dengan gangguan ya. Itu karena apa namanya, hal yang wajar saja. Nah, yang disebut gangguan itu kalau setiap hari dan berbulan-bulan gitu ya. Bahkan kan sudah bertahun-tahun dan tidurnya itu cukup lama juga, 15 menit. Ya, artinya kalau 15 menit itu misalnya orang nyetir itu kan sudah sampai mana gitu kan ya. Nah, kalau atau misalnya diskusi kan diskusinya sudah panjang juga ya. Nah, itu narkolepsi ya. Nah, berikutnya ada parasomnia. Nah, ini parasomnia ya. Gangguan tidur yang melibatkan perilaku abnormal atau peristiwa fisiologis yang terjadi saat tidur atau saat akan tidur. Bentuknya berupa gangguan mimpi buruk, gangguan teror tidur, gangguan berjalan tidur. Jadi ini gangguan tidur yang di dalam tidur itu sendiri itu ada melibatkan hal-hal yang abnormal atau peristiwa-peristiwa psikologis ya. Bisa berupa mimpi, dan mimpinya itu bisa mimpi buruk atau bahkan sampai mimpi yang membuat kaget dan kemudian berteriak ataupun kemudian terbangun. Atau dia ini tidur tapi tidurnya itu berjalan. Jadi bukan berjalan terus kemudian tidur. Nah, kalau yang sebelumnya tadi ya narkolepsi ya, itu orang berjalan terus tiba-tiba tidur gitu. Nah, kalau ini atau beraktivitas tiba-tiba tidur. Kalau ini adalah orangnya tidur dulu terus beraktivitas, bisa jalan gitu. Nah, oke. Secara detail seperti apa? Gangguan mimpi buruk. Nah, ini gangguan tidur yang dicirikan sering terbangun karena mengalami mimpi buruk. Nah, saya kira hampir semua orang pernah mengalami mimpi buruk ya, terutama kalau punya katakanlah persoalan-persoalan yang harus diselesaikan atau mungkin habis menghadapi kejadian yang memang berat gitu ya. Itu hal yang wajar karena paling beberapa hari juga selesai. Nah, kalau dibilang gangguan di sini, mimpi yang dialami itu berkali-kali, berulang-ulang, dan waktunya tuh lama gitu. Lama itu sudah terjadi mungkin sekian minggu atau bahkan sekian bulan. Dan mimpi yang dialami itu tema-temanya itu hal yang sifatnya bisa dikejar, diserang ataupun dilukai. Jadi yang mengancam diri seseorang ya. Dan umumnya biasanya terkait dengan pengalaman traumatis atau stres berat. Nah, ini buat mereka yang mengalami peristiwa-peristiwa traumatis, entah bencana alam atau hal yang lainnya gitu. Umumnya itu atau ada yang kemudian mengalami ya mimpi buruk sampai kemudian tidak bisa tidur, berhari-hari ataupun sekalipun tidur itu ada mimpi-mimpi misalnya ya dikejar, diserang atau kemudian mengalami peristiwanya, seolah-olah mengalami peristiwanya kembali. Nah,
Eh, itu gangguan mimpi buruk ya. Itu termasuk gangguan ya atau parasomnia di sini. Terus kemudian ada gangguan teror dalam tidur. Kalau tadi mimpi yang kemudian dikejar-kejar, kalau ini tuh intensitasnya tuh lebih apa namanya, lebih kuat lagi ya, karena gangguan teror dalam tidur ini eh, di dalamnya ada episode teror ya, yang membuat seorang tiba-tiba terjaga. Kalau tadi mimpi buruk ya, mimpi lah, merasa merasa ada mimpi, katakanlah tadi malam tuh mimpi buruk lah itu kan, jadi orangnya masih masih melanjutkan tidurnya gitu, setelah bermimpi itu masih melanjutkan. Nah, kalau teror dalam mimpi ini orang bahkan istilahnya apa, mimpi buruk itu membuat dia terbangun secara apa namanya, tiba-tiba ya, dan bahkan juga berteriak atau menjerit dengan keras. Nah, disebut dengan gangguan ketika memang dialami itu secara apa namanya, berulang-ulang ya, dan dialami dalam waktu yang lama. Apa yang dialami lebih intens dibandingkan dengan gangguan mimpi buruk. Jadi kalau kalau ini lebih intens, lebih seram lagi, lebih dramatis lagi, karena kan dia sampai terbangun kan. Nah, studi-studi itu menunjukkan misalnya orang yang apa, mimpi itu atau mimpi yang dialami seseorang itu seolah-olah memang seperti kejadian nyata. Kalau dilihat misalnya sekalipun itu mimpi ya, detak jantungnya itu sama ketika memang orang mengalaminya langsung gitu. Atau misalnya orang ini berhadapan sama sesuatu yang menyeramkan ya di dunia nyata ya, terus kemudian mimpi berhadapan dengan sesuatu yang menyeramkan, nah itu detak jantung itu sama gitu. Artinya apa? Tentu ini akan mengganggu ya. Sudah di dunia nyatanya mengalami, terus kemudian ke bawah mimpi dan mimpinya juga mengalami, dan juga di sini misalnya membuat dia terjaga, tiba-tiba terjaga, tentu kualitas tidurnya juga akan bermasalah kan. Untuk tidur lagi itu tentu juga nggak mudah, ada rasa takut yang apa namanya, yang membuat dia sulit untuk tidur kembali. Dan umumnya ketika orang mengalami mimpi buruk atau terutama yang teror ini ya, ketika tiba-tiba terjaga, ya, detak jantung itu kencang sekali. Terus kemudian untuk tidur lagi itu tidak semudah ketika apa namanya, awalnya berangkat tidur. Umumnya tuh kalau misalnya mau tidur lagi itu sulit ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kalau memang sudah berulang-ulang terjadi waktu lama, nah itu yang disebut dengan gangguan ya. Tapi kalau misalnya sekali gitu ya, ya barangkali memang karena ada stres yang berat yang kemudian harus segera diselesaikan persoalannya, dan setelah itu ternyata selesai dan tidak mimpi lagi, itu hal yang istilahnya apa ya, ya mengalami teror tidur dalam tidur ya, tetapi tidak sampai kemudian ke gangguan ya. Nah, berikutnya lagi yang juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan, itu ada gangguan berjalan sambil tidur atau somnambulisme ya, somnambulisme. Jadi orangnya itu tidur, di dalam tidur ini dia ini jalan gitu ya, beraktivitas ya. Sehingga di sini kan tentu menjadi sesuatu yang juga beresiko juga ya, kalau misalnya tidur terus tiba-tiba itu berada di tempat dan jalannya tuh cukup panjang dan lama gitu ya, dan nggak tahu ini di mana nih ya tidurnya. Nah, itu tentu jadi persoalan dan resiko ya. Jadi gangguan tidur yang dicirikan adanya episode berulang di mana seseorang yang tidur bangkit dari tempat tidur dan berjalan masih dalam kondisi tidur. Jadi dia mengalaminya berulang-ulang ya. Jadi udah tidur pules nih, terus tiba-tiba bangun. Bangun maksud itu bangkit, bukan bukan tidak membuka mata. Jadi andai membuka mata pun dia tidak sadar gitu. Jadi pindah tempat jalan gitu ya. Terus kemudian itu masih masih dalam kondisi tidur. Ya. Terus kemudian
ketika terjaga atau kemudian terbangun, dia tidak ingat bahwa tadi itu dia proses pindahnya itu dia tidak ingat. Yang dialami nggak ingat. Nah ini yang disebut dengan gangguan berjalan sambil tidur atau somnambulisme ya. Nah, studi menunjukkan bahwa hampir semua orang pernah mengalaminya, terutama itu waktu kecil. Kabarnya seperti itu ya. Jadi semua orang pernah mengalami. Kita ingat atau enggak itu hal yang berbeda ya. Karena memang ketika tidur berjalan itu orang juga nggak ingat. Tadi kok bisa ke sini proses seperti ini? Ya nggak ingat nggak, dan ya karena pasti masih posisinya tidur ya. Tapi studi menunjukkan kalau hampir semua orang atau sebagian orang pernah mengalaminya, terutama waktu kecil ya. Nah, saya pernah mengalami, nggak ingat juga sih. Ya, itu ya. Tapi buat kita sendiri, ya intinya adalah bagaimana sih membuat kita tidurnya jadi berkualitas, sehingga kemudian tidur benar-benar jadi momen buat kita beristirahat. Dan saya kira sebelum tidur ya kita mesti secara fisik ya bersih dulu, nyaman gitu kan ya. Perlu juga mandi pakai air hangat, ya itu akan cukup membantu ya, terutama kalau misalnya pas capek sekali gitu, air hangat itu akan membantu ya. Tempat tidurnya juga nyaman ya tentu akan jadi kendala buat tidur pulas kalau misalnya tempat tidurnya nggak nyaman terus kemudian panas ya, terus kemudian atau misalnya fisik kita lagi keringatnya banyak dan keringat itu bikin gatal-gatal ya, itu akan jadi kendala ya. Terus kemudian juga bisa berrelaksasi dulu, berdoa, bisa berwudu bagi yang muslim ya. Terus kemudian juga bisa ada tips yang lain, coba untuk kemudian melepaskan persoalan-persoalan yang selama ini dialami, seharian dialami, ya dimaafkan, terus kemudian pokoknya yang sudah berlalu lah. Terus kemudian istilahnya minta maaf ya apa yang sudah terjadi, istighfar, terus kemudian lanjut tidur. Nah, kalau mimpi buruk ya tidak perlu untuk disampaikan kalau di dalam agama ya, tetapi kalau misalnya memang mengganggu itu saya kira bisa di-sharingkan sehingga jadi plong ya. Dan umumnya mimpi-mimpi buruk itu karena ada persoalan-persoalan yang dihadapi ya, nanti bisa dicermati ada persoalan apa nih. Jadi mimpi itu semacam alarm bahwa ada sesuatu yang kemudian mengganggu dan perlu untuk diselesaikan, dan barangkali tidak bisa diselesaikan sendiri, bisa sharing dengan kerabat, dengan saudara atau orang yang bisa dipercaya untuk bisa memberikan solusi ya. Nah, saya kira itu sharing dari saya pada kesempatan kali ini terkait dengan gangguan tidur ya. Ada disomnia, insomnia, hypersomnia, narkolepsi, parasomnia, dan juga somnambulisme ataupun tidur berjalan ya. Buat teman-teman, mohon supportnya untuk subscribe channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share-nya ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.